Halo, halo. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa Bisa, jelas? Pak. Bisa, Pak, bisa. Cukup jelas ya? Ya, baik. Ini kita baru berapa nih? Kita baru berdelapan. Benar, ya, baru 8 orang dari 17 yang harusnya teman-teman hadir nih. Oke, nggak masalah. Kalau kata Freddie Mercury, the show must go on, gitu ya. Kelas tetap harus berjalan. Oke, mungkin ada teman-teman yang ini ya, yang berhalangan dengan kelas lain ya, bentrok ya. Oke, saya maklumi. Jadi kita mulai saja karena waktu terus berjalan, kita nggak bisa mundur 1 detik pun, gitu ya. Kita mulai saja sesi malam hari ini karena juga saya lihat dari file pembagian kelompok hari ini belum ada kelompok yang presentasi, jadi saya yang akan mengisi sesi di malam hari ini. Sore ya, di sana masih sore ya, bukan malam ya, sorry. Kadang suka beda waktu sih, jadi kadang saya bingung. Pagi kita baru saja bergeser jamnya, jadi di sana sudah jam 5 sore, jam 5 sore, di sini kita baru jam 11. Jadi kita bergeser mundur 1 jam. Karena perbedaan jam dan sudah memasuki musim dingin, jadi waktunya diefisiensikan. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung di sesi malam hari ini. Seperti yang saya sampaikan di chat Telegram, saya ingin berbagi pengalaman, saya ingin juga langsung praktek. Kita coba langsung praktek ya tentang computer vision atau bagian dari artificial intelligence ini. Sebelum nanti mungkin kalau ada waktu saya juga ingin sekali berbagi tentang bagaimana sih membuat machine learning gitu ya. Karena memang hari ini dunianya dunia artificial intelligence ya. Bahkan beberapa hari lalu saya dapat kontak dari dekan fakultas, ada wacana untuk membuka jurusan artificial intelligence gitu ya, dan robotik. Itu menarik sekali karena memang di beberapa negara maju sudah jalan gitu ya. Nggak tahu di Indonesia, kalau nggak salah di Indonesia sudah ada satu universitas yang bikin jurusan artificial intelligence dan robotik. Oke, baik. Ya, sebelum saya mulai mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait perkuliahan, terkait tugas. Boleh kita bahas dulu waktu itu. Saya ingatkan kembali, kita sudah masuk minggu ke berapa sekarang? Kita sudah minggu ke-6 ya? Ya, benar atau betul? Enggak benar ya, betul Pak. Gitu ya. Kita sudah masuk minggu ke-6, jadi nggak terasa sebentar lagi UTS. Gitu ya. Jadi saya yakin teman-teman banyak sekali tugas, saya yakin teman-teman juga semakin semangat mengerjakan tugasnya. Saya juga percaya teman-teman semakin hari semakin bertanggung jawab terhadap status teman-teman sebagai mahasiswa, dan teman-teman menyadari bahwa teman-teman sedang menuju ke jalan kesuksesan dengan mengerjakan tugas-tugasnya dan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa. Ya, oke. Kalau nggak ada yang ditanya, saya hitung nih sampai 1000. Ada yang mau bertanya? Silakan loh. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Sauki, Pak, seperti biasa. Oke. Silakan Soki. Saya siap menerima. Kan kita mau belajar. Iya, Pak. Kan kita mau belajar dan praktek ya, Pak. Nah, praktek itu dalam bentuk apa hari ini, Pak?
Prakteknya dalam menggunakan Python. Nanti saya akan sharing pakai Python. Kalian pernah dengar istilahnya Google Colabs, kolaborator? Nanti saya akan buat file dan teman-teman bisa mengaksesnya langsung dari komputer teman-teman. Nggak perlu install segala macam, jadi instan. Ya, kita collaborate bersama. Gitu. Itu yang Berarti untuk hari ini yang praktek itu harus sedia komputer juga Pak, apa gimana? sebaiknya kalau memang teman-teman mau berpartisipasi. Kalau tidak, ya hanya nonton saja, gitu ya. Jadi nggak praktek. Tapi kalau teman-teman mau praktek, silakan. Saya akan buat file, nanti kita akan buat bersama-sama, atau teman-teman bisa buat sendiri. Nanti saya kasih caranya, mudah sekali. Hanya copy paste URL, kalian pakai Google Chrome, kalian login sudah ke Google account kalian, tinggal copy aja linknya, langsung teman-teman bisa bekerja di situ. Gitu, mudah sekali, nggak perlu install Python segala macam, nggak perlu. Sudah disediakan toolsnya hari ini online dan kita bisa kolaborasi bersama. Ya, hari ini teman-teman tuh sudah disediain toolsnya, semuanya ada di internet kok, gitu ya, nggak sulit. Gitu, itu yang mau kita praktekkan hari ini. Jadi kalau teman-teman punya laptop, punya komputer di depannya, nanti saya kasih linknya, tinggal klik link tersebut, buka, langsung praktek di situ. Kita kerjain sama-sama. Teman-teman bisa menguji cobanya juga. Gitu. Gitu, Sauki. Kalau nggak punya ya nanti hanya lihat saja berarti. Teman-teman hanya mau nonton, gitu ya, nggak bisa praktek. Tapi kalau mau praktek, saya sarankan teman-teman pakai laptop, pakai komputer, gitu ya. Kalian bisa langsung hands on, gitu ya, tangannya di keyboard langsung bikin program. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sauki cukup jelas? Cukup Pak, cukup. Oke, mau ikut berpartisipasi, buka komputer, buka laptop, nanti saya kasih linknya. Ada lagi yang lain? Kita sekarang ada 10 orang. Alhamdulillah, sudah lebih dari setengah kelas. Kalau tidak ada, saya langsung saja ya. Kita hands-on praktek. Kita akan melakukan sebuah demonstrasi menggunakan Python, yaitu bahasa pemrograman yang cukup terkenal, cukup kuat, terutama di bidang artificial intelligence, dan banyak sekali dipakai oleh para data scientist untuk membangun machine learning, untuk membangun deep learning, untuk membangun banyak hal, termasuk nanti big data, menganalisis big data, visualisasi, banyak sekali manfaatnya. Tapi kita coba yang paling sederhana dulu, ya. Oke, kita mulai saja. Saya mau buatkan dulu sebuah file. Oke, ada yang absen, silakan ya, nggak masalah kalau bentrok. Kita bikin notebook baru, gitu ya. Saya sharing dulu. Sebentar, saya share screen. Klik. Mana dia? Ini dia. Oke, sudah bisa lihat teman-teman? Atau masih di jalan dia? Muncul? Bisa Pak, muncul Pak. Sudah muncul ya. Ini di komputer saya tulisannya mungkin berbahasa Prancis. Mungkin kalau teman-teman buka linknya, saya kasih nama dulu. Kalau ngasih nama file,
Kalau teman-teman buka file di sini bisa create new notebook ya. Ini saya ganti nama dulu, kita bikin latihan apa namanya? Kita namakan latihan computer vision. Gitu ya. Kasih nama ini file saya Abdusi gitu ya. Ya, double klik di sini. Ini file ini akan saya share ya, file ini akan saya share, teman-teman bisa terserah, saya akan share, tapi teman-teman kalau mau membuatnya nanti silakan ya, teman-teman bisa merubahnya dan teman-teman save di Google Colabs kalian sendiri ya. Saya share via chatroom di sebelah sini, saya share, bisa saya share juga di Telegram sebentar. Siapa nih, kirain Mobile Legend. Itu saya share juga di Telegram ya. Jadi teman-teman tinggal klik link tersebut ya. Boleh dicoba klik, itu belum ada apa-apa. Tapi nanti begitu teman buka, kadang nggak real time ya. Jadi teman-teman silakan refresh atau teman-teman bisa rubah dan save sebagai di komputer teman sendiri. Save as a copy in Drive gitu ya. Oke. Ini kita pakai Google Colabs namanya ya. Kita akan coba, di sini ada code, ada teks, kayak bikin teks dulu, saya pindahin ke atas. Saya double klik di sini. Kita mau coba kita latihan mendeteksi tulisan tangan ya, berupa angka dari 0 ya, kita angka 0 sampai 9 ya, tulisan tangan ya, kita akan mendeteksi tulisan angka yang dari 0 sampai 9 tuh, apakah komputer vision bisa mendeteksi bahwa apa yang saya tulis dengan tulisan tangan itu dia bisa mendeteksi gitu ya. Adapun datasetnya, dataset ini adalah data yang sudah disediakan oleh Google Colabs. Jadi teman-teman nggak perlu bikin ya, teman-teman bisa aja sih bikin nanti, tapi itu perlu proses lagi kan. Jadi kita akan menggunakan data yang kita sebut dengan dataset MNIST yang disingkat dengan Modified National Institute of Standard. Ini terkenal ya data ini, and Technology. Ini data MNIST ini sudah tersedia sejak lama, memang untuk pembelajaran computer vision ya. Di data MNIST ini ada sekitar 70.000 gambar tulisan tangan ya, gambar tulisan tangan saya tulis ya, dengan apa namanya, dengan dimensi 28 kali 28 pixel ya. Maksudnya apa? Nanti setiap pixelnya itu, setiap gambar itu ke kiri dan ke kanan panjang lebarnya gitu ya, itu 28 kali 28 pixel gitu ya, dengan total fitur ya. Jadi setiap gambar itu nanti memiliki fitur sebanyak 740 fitur ya. Ini sudah disediakan oleh MNIST, oleh dataset MNIST ini ya. Itu tadi teks untuk penjelasan saja ya. Oke, baik.
pertama kali kita di sini perlu mengimport dulu data MNIS-nya. Jadi kita kasih tanda komentar seperti ini. Sebentar, ada yang teman-teman kita baru bergabung. Oke, jadi kita di sini kita perlu mengimport dataset MNIST ya. Jadi kalau dalam Python semua yang diawali dengan hashtag ya atau tanda pagar ini akan menjadi komentar ya, maka itu warnanya hijau ya. Oke, kita import ya langsung saja karena sudah ada di dalam Google ya. Kita panggil dari scikit-learn dataset, kita import ya, namanya library-nya fetch openML ya, lalu kita panggil MNIS-nya, lalu kita panggil functionnya openML berikut dengan nama datasetnya ya, yaitu 784 nama datasetnya karena ada 784 feature gitu ya, yang kita panggil yang version pertama saja ya. Saya nggak tahu hari ini mereka punya berapa version ya. Lalu sudah selesai, teman-teman bisa run shell-nya, klik di sini ya, klik ini itu, atau bisa juga kalau malas ngeklik, kalau saya malas ngeklik megang keyboard, tinggal setelah selesai klik enter gitu juga bisa ya. Nah, ini ada error. Kenapa? Di sini dikasih tahu module not found error. No module no name sklearn ya. Ada kesalahan ketik di sini. Enggak ada sklearn, enggak ada. Adanya sklearn ya. Scikit-learn gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau ada error, don't worry gitu ya. Python dengan baik hati dia ngasih tahu di mana errornya ya. Dia lagi sedang loading, dia sedang mengambil. Kalau teman-teman lihat di paling bawah sini ya, dia ada execution time gitu ya. Dia sedang mendownload dari library-nya. Kemudian sambil menunggu, teman-teman bisa lihat juga di atas sebelah kanan sini, teman-teman bisa lihat monitoring penggunaan RAM dan disk yang digunakan pada Google Colapse ini. Ya, teman-teman bisa klik di sini. Teman-teman juga bisa memodifikasi kalau teman-teman perlu menggunakan virtual machine yang menggunakan GPU gitu ya. Teman-teman bisa modifikasi di sini. Tapi ini kalau teman-teman mungkin pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, di sini akan bisa lihat menunya ya. Oke, selesai sudah. Kalau sudah selesai, dia akan ada tanda checklist hijau seperti ini. Dia selesai dieksekusi dalam 54 detik untuk satu sel ini ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang sudah langsung mencobanya, boleh? Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau nggak ada lanjut ya. Berarti ini mudah. Mohon maaf Pak. Ya. Itu drive collab-nya butuh izin Pak. Perlu akses dari Bapak. Butuh izin ya? Iya Pak. Bentar, sebentar. Saya share. Tag. Sudah? Sudah. Ini sebagai teman-teman saya kasih sebagai read aja dulu ya. Jadi ntar teman-teman boleh read, lalu
teman-teman bisa mengedit, tapi di save as dulu biar teman-teman bisa mengeditnya. Oke? Gitu. Ada yang sudah semuanya? Sudah bisa? Coba di refresh sekarang, sudah saya modifikasi. Teman-teman harusnya sudah bisa. Sudah Pak, sudah bisa Pak. Terima kasih. Oke, good. Ada berapa orang tadi yang sudah minta akses? Semuanya sudah bisa ya. Lecture, semuanya sudah. Oke, saya sudah modifikasi. Teman-teman langsung bisa klik kapan saja, anytime, tapi hanya read only. Teman-teman nanti kalau sudah file save as a copy. Jadi nanti teman-teman ada di Google Drive kalian masing-masing. Jadi nanti teman-teman bisa modifikasi kapan saja. Oke. Oke, lanjut tadi kita baru mengimport ya. Sekarang kita mau tahu ada berapa sih gitu ya. Kita mau cek dulu. Cek ada berapa ya isi dataset kita. Ya. Oke, kita mau cek. Teman-teman bisa pakai perintah karena di sini kita punya variabel ya. Ini variabel namanya mnis ya, kita bisa panggil mnist ya. .data .shape ya. Ya, jadi kita punya ada 70.000 gambar dengan feature 784 feature. Ya. Oke. Ini untuk mengecek aja ya, untuk mengecek. Kemudian untuk keperluan pengolahan data ya, kita perlu untuk pengolahan dataset, kita perlu library yang kita sebut NumPy ya. Maka itu kita import sekarang ya, import NumPy as np. Jadi biar nggak setiap kali kita panggil NumPy, kita ketik NumPy, jadi kita singkat saja dengan np. Ya, ini udah jadi perintah umum ya, general dalam Python. Setiap kali kita import NumPy ya snp. Bisa aja sih begini gitu ya. Hanya saja nanti setiap kali kita panggil library NumPy, kita ketik NumPy gitu ya, 5 huruf, tapi dengan snp kita hanya ngetik 2 huruf. Lebih sederhana gitu ya. Oke, kita run. Ini nggak ada apa-apa karena kita hanya mengimport ya. Kemudian kalau mau nambah code lagi, di sini ada code, ada teks, kita tambahin code di sini. Kita sekarang mau lihat sampel datanya dulu ya. Sampel data misalkan kita ambil berapa? Mau ambil 100 sampel data misalkan. Karena kekecilan kali ya, 100 misalkan kita ambil 1000 deh gitu ya. Kan ada 70.000 kita ya. Kita punya 100 sampel data dari 70.000 data gitu ya. Kita akan ambil, caranya kita bikin sebuah variabel, kita sebut dengan sampel misalkan, atau teman-teman bisa sampel data begini juga boleh. Ini hanya nama variabel ya. Kemudian kita panggil NumPy-nya ya, np. Begitu np kita bingung habis np apa, di dalam Python dia ngasih referensi
Setelah NP itu ada apa saja tinggal pilih. Ya, di sini ada pilihannya. Ya. Titik. Tapi setelah itu kita perlu titik, ya, NumPy titik. Artinya kita memanggil library NumPy dan selanjutnya ada function yang disediakan di dalam library NumPy. Jadi ini sudah terhubung langsung dengan library-nya NumPy. Kita mau ngambil sampel secara acak. Secara acak itu ada random. Nah, ada random, ya, ada random di sini. Random. Lalu setelah random kita akan menggunakan random integer, ya, dari data sebanyak 70.000, ya. Kita ambil size-nya 1000, kita hanya ambil 1000 saja, ya. Enter. Kemudian kita buat sebuah variabel lagi baru. Ini kita gunakan untuk menyimpan data yang, jadi data ini baru sampel data, lalu kita simpan di sini, ya. Kita gabungkan dengan data, ya, image gambar MNIST dengan yang kita simpan value-nya, ya, karena nanti setiap gambar itu punya value, ya, gitu, ya. Lalu ini adalah sampel. Untuk menyimpan sampel data, nanti kita akan buat juga yang kita sebut dengan target, ya. Target ini nanti kita gunakan untuk mendeteksi apakah angka-angka 0 sampai 9 itu bisa dideteksi dengan baik atau tidak, gitu ya, oleh computer vision, gitu ya. Jadi kita panggil lagi library MNIST-nya dan kita masukkan library target, ya, dengan kita simpan value-nya dari sampel data. Oke. Oke, ini ada teman kita yang baru bergabung. Oke, ya, yang baru bergabung silakan, selamat bergabung. Kita lagi mencoba latihan membuat machine learning computer vision mendeteksi angka tulisan tangan berupa angka 0 sampai 9, ya, menggunakan dataset MNIST, gitu ya. Oke. Kalau sudah, langsung jalankan sel ini, shift enter, ya, hanya dalam hitungan tidak sampai 1 detik, hanya 0,227 second, gitu ya. Ini sudah dieksekusi dan tidak ada masalah. Kalau misalkan teman-teman ada kesalahan, misalkan gini ya, misalkan gini, tag, gitu ya. Ini akan ada error, gitu ya. Name error, dikasih tahu errornya sample depth is not defined, gitu ya. Dalam hal ini teman-teman bisa klik di sini ada link untuk mencari di website Stack Overflow, ya. Tapi dalam hal ini kita bisa langsung deteksi bahwa dia nggak kenal nih sampel dat di sini, karena kita punyanya sampel data, gitu ya. Ini karena kesalahan ketik saja. Ini contoh, ya. Nah, kalau sudah kita perbaiki, kita running kembali, ya, maka kita bisa lanjut ke sel berikutnya. Jadi di dalam Python dengan Google Colabs itu bekerja cell by cell. Ya. Artinya teman-teman bisa saja membuat perintah ini, ya, perintah ini saya pindahkan ke sel berikutnya juga boleh saja, gitu ya. Tidak ada masalah, boleh, gitu ya. Ya, ini kalau kita kasih komentar di sini, kita ini
kita buat data dan target ya, variabel gitu ya. Boleh saja seperti ini juga boleh ya, artinya mau satu sel satu line boleh, atau mau 10 perintah dalam satu sel juga silakan. Oke. Oke, sekarang kita cek dulu nih, ada berapa nih sekarang target data dan target gitu ya. Data kita mau cek ada berapa, shape-nya, bentuknya. Oke, error. Shape is not defined. Ya, ini bukan titik 2 tapi titik 1 aja. Data ada 1000, sedangkan target ada berapa sekarang? Target. Oke, kita jadi data punya 1000, target 1000. Cocok ya. Jadi kita sedang menyiapkan variabel data dan target dengan 1000 sampel data yang kita ambil dari perintah di sini. Ya. Oke, sekarang saatnya kita melakukan training ya, karena dalam membuat pemodelan machine learning itu kan sama kayak apa ya, seperti otak kita, seperti manusia, dia bekerja itu perlu dilatih. Mungkin dulu kalau teman-teman ingat waktu kecil diajarkan oleh orang tua, ini loh warna merah, ini loh warna kuning, ini loh warna hitam, terus ini loh yang bentuknya bulat, ini lingkaran, ini kotak, kan itu dilatih dari kecil, sehingga dengan berkali-kali dilatih otak kita punya kemampuan mengenali objek, gitu ya. Dia bisa mengenali objek, jadi begitu ketemu objek berikutnya, oh ini bulat, kenapa kok tahu? Karena saya sudah mengenali, saya sudah dilatih, ya, saya sudah dilakukan training. Nah, begitu juga machine learning, ya, begitu juga machine learning diperlukan training, ya, diperlukan pemodelan training, gitu ya. Nah, untuk melakukan training, ya, di sini kita lakukan fase training, ya, training. Aduh, nggak bisa ngetik ya. Untuk melakukan fase training ada beberapa tahapan ya. Yang pertama kita akan melakukan splitting data. Splitting data. Apa itu splitting data? Splitting data itu kita memisahkan ya, kita membagi data dari dataset yang kita punya, kita bagi mana yang akan dijadikan dataset training, mana yang akan dijadikan dataset testing gitu ya, dan mana yang akan nanti dilakukan validasi. Tapi dalam hal ini kita hanya lakukan training dan testing aja ya, kita belum sampai ke arah validasi ya. Yang paling sederhana dulu ya, splitting data menjadi training dataset dan testing dataset ya. Jadi maksudnya data akan kita bagi menjadi data training, jadi nanti machine learning akan dilatih dengan dataset training ini ya. Setelah dilatih, dia bisa mengenali objek, dia bisa tahu mana angka 0, tulisan angka 0, dia bisa tahu mana yang angka 1 dan angka yang 9. Lalu nanti setelah dilakukan training, maka dia akan punya memori, dia akan punya semacam pemodelan ya, sama seperti otak kita. Nah, itu dia lakukan testing, dikasih angka, coba nih angka ini berapa, apakah dia bisa mengenali gitu ya. Nah, itu dengan testing dataset nanti ya. Oke, untuk itu kita perlu mengimport dari scikit-learn ya, scikit-learn. Kita akan menggunakan model selection ya. Kita import dulu namanya train test split. Nah, ada
ada library atau function dari scikit-learn namanya trend test bed. Jadi kita panggil saja yang sudah ada. Kita juga bisa sih sebenarnya kalau nanti tingkat lanjutnya kita bisa split sendiri gitu ya, sesuai keinginan kita. Yang untuk kasus sederhana ini kita pakai saja yang sudah ada ya. Sekarang kita bikin sebuah variabel untuk menyimpan data train-nya dan data test-nya ya. Kita sebut saja xtrain dan xtest, kemudian ytrain dan ytest ya. Kenapa ada xtrain, ada xtest, ada ytrain, ada ytest ya. Jadi X ini nanti sebagai input, ya semua yang berawalan dengan X itu adalah inputnya, Y-nya adalah output ya, atau target, gitu ya. Tadi di atas kalau teman-teman lihat kita tadi punya data dan target, ya. Nanti targetnya ini adalah dari hasil Y, baik nanti dari Y-train dan Y-test, ya. Sedangkan data X-train dan X-test nanti kita ambil dari data. Ya. Oke, jadi kita punya 4 variabel, 4 dataset nanti kita bagi. Kita panggil function train, test, dan split ya. Dari mana? Dari data. Karena kita punya data 1000, data sampel ya. Data 1000. Kemudian targetnya adalah untuk Y, kita ngambil dari target, ya. Train size-nya mau berapa? Kita bisa define di sini, kita bisa tentukan berapa. Biasanya adalah 80%, atau kita sebut saja, kita pakai di sini 0,8, gitu ya. 80% bisa saja sih kita bikin di sini 0,7 juga boleh, ya 0,75 ya 75% juga bisa, 85% juga bisa, gitu ya. Silakan teman-teman bisa mencoba-cobanya dengan berbagai angka, gitu ya. Tapi pada umumnya yang sudah kebanyakan di dalam dunia machine learning, tentunya dia lebih banyak dilakukan training daripada testing. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data 1000 gitu ya, 80%-nya untuk training, 20%-nya untuk testing. Jadi memang sebaiknya lebih banyak dilakukan trainingnya. Ya, jadi karena dia dengan makin banyak training, dia lebih banyak mengenal objek tulisan tangan. Ya, coba kalau misalkan kebalikannya, yang digunakan data trainingnya hanya 20%. Jadi dia hanya mengenal 20%, yang 80% dia nggak kenal kan, dia belum pernah lihat gitu ya. Jadi yang dengan data training ini disarankan lebih banyak. Kalau saya pribadi, selama ini saya selalu menggunakan 90%. Kenapa? Karena saya ingin machine learning saya itu lebih banyak mengenal pada saat training. Nanti pada saat testing, kita uji dengan 10% sudah cukup, gitu ya. Dengan 10% data yang belum pernah dilihat ketika training, ya 10% dia sudah cukup. Jadi saya lebih prefer menggunakan data trainingnya lebih banyak, ya. Jadi silakan teman-teman boleh bermain angka di sini gitu ya, mau 85, mau 90, bahkan mau 95 juga boleh, ya. Oke, kalau saya prefer pakai 0,9 misalkan, ya. Kalau sudah kita eksekusi, ya selesai, maka kita bisa lihat, kita bisa cek X-train set-nya ada berapa? Ya, oke. Jadi kita punya data untuk training ada 900 dari data 1000, ya. Kemudian kita bisa cek juga yang lainnya, X-test shape-nya berapa, ya. Ada 100. Jadi untuk di dataset 900 akan melakukan training, yang 100 nanti untuk pengujian, gitu ya. Kemudian Y-train sama pastinya ya, dia akan ada, bisa kita cek juga. Nah, tapi coba perhatiin teman-teman lihat ya, di sini X-train punya 900
dan 784 ya. Di sini ini adalah feature ya. Kalau teman-teman scroll ke atas ya. Ya, di sini dia bilang ya, dia punya feature, total feature 784 feature. Saya nggak tahu, belum lihat detailnya 784 fiturnya apa saja. Ya. Intinya pada data 1000 sampel ini, setiap data itu memiliki 784 feature, gitu ya. Sedangkan di target dia hanya punya 1000, dia nggak punya feature. Kenapa nggak punya feature target? Ya, target memang nggak perlu feature, karena target itu nanti hanya dia bisa mengenali. Kalau ada tulisan tangan angka 0, dia bisa mengenali, oh itu angka 0, dia nggak perlu fitur kan. Nanti machine learning yang mengenali angka dengan mempelajari fitur-fiturnya, dan outputnya hanya satu value saja, yaitu prediksinya. Ya, nanti kita lihat. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ini nanti bisa kalian terusin loh, kalau mau jadiin project lebih lanjut boleh saja loh. Ini sederhana. Kalau teman-teman mau melanjutkannya sebagai project di mata kuliah ini, saya dengan senang hati. Terutama teman-teman ngambil project di computer vision, gitu ya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Gitu. Asumsi saya teman-teman memahami. Belum. Belum ya? Bisa dipahami ya berarti ya? Oke. Ini tadi kita ambil contoh 0,9. Coba kalau misalnya saya ambil train size-nya 0,8. Ya, apakah benar nanti di sini jadi 800, di sini jadi 200? Ya, untuk itu kita perlu running lagi sel ini. Kemudian kita jalanin lagi ini. Ya, maka dia berubah. Jumlah data train dan data testnya berubah. Oke. Oke, lanjutnya sekarang kita akan menggunakan ini masih dalam fase training. Kita fase berikutnya yaitu kita akan menggunakan yang kita sebut dengan algoritma klasifikasi. Ya, kita akan training. Saya nggak pernah bisa training sih. Training menggunakan algoritma klasifikasi. Ya, yang kita sebut yang paling sederhana, karena banyak sekali ada algoritma yang lain yang kita sebut dengan K-nearest neighbor. Ya. Apa itu K-nearest neighbor? Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya di internet. Karena kalau saya jelasin ini bisa satu sesi sendiri, gitu ya. Jadi kita pakai saja dulu. Silakan nanti teman-teman cari tahu. Intinya kalau K, namanya juga K, gitu ya. K itu seberapa dekat sih prediksi. Misalkan saya ada di satu titik. Apakah saya lebih dekat ke klasifikasi A atau klasifikasi B gitu ya. Nah, itu namanya K-nearest neighbor. Di mana ketika saya harus mengklasifikasikan apakah 0, kadang angka 1 sama angka 7 hampir sama gitu ya. Ketika si program melihat, machine learning melihat ada tulisan tangan angka 1. Tapi angka 1-nya ini dia bingung apakah dia angka 1 atau angka 7 gitu ya. Maka ada algoritma klasifikasi K-nearest neighbor. Dia akan melihat angka terdekat ya dari fitur-fitur yang ada, nanti dia klasifikasikan dia lebih dekat kemana gitu ya. Makin kecil nilai K-nearest neighbor-nya atau yang disebut kadang disingkat dengan KNN ya, kadang disingkat dengan KNN. Makin kecil nilai KNN-nya makin bagus prediksinya, artinya dia makin mendekati klasifikasi tersebut ya. Untuk itu kita perlu import kembali dari scikit-learn. Jadi scikit-learn ini banyak sekali library-nya. Kita import
yang kita sebut dengan neighbor. Ya, sudah ada, tinggal kita enter saja. Ya. Kita panggil library-nya, kemudian kita kasih nama saja KNN biar mudah dan mudah diingat juga. Kita gunakan neighbors-nya dengan function kn neighbor. Di sini ada classifier, ada regressor, ada transformer. Dalam hal ini kita hanya butuh untuk mengklasifikasikan, ya, karena kita memang tugasnya di sini adalah mengklasifikasikan, mendeteksi dan mengklasifikasikan, gitu ya. Classifier dengan berapa, misalkan n neighbor-nya berapa. Di sini kita ada pilihan neighbor, jobs, grid, kita pakai yang neighbor. Misalkan saya nggak mau jauh-jauh, maksimum 3 gitu ya. Ya, jadi kita, teman-teman nanti juga bisa bermain dengan angka di sini ya. Mau 3, mau 5, mau 7 gitu ya, silakan ya. Kita coba aja dulu angka yang paling dekat. Kalau 1 sangat spesifik sekali nanti ya. Kita kasih toleransi 3. Gitu ya. Lalu kita lakukan fitting di sini. Ya, kita lakukan fit ya, dari data kita akan fit data kita yaitu X-train dan Y-train. Ya. Y-train. Ya, jadi kita akan melakukan training dari data X-train yang sebanyak berapa sini? X-trainnya tadi ada 800 ya, dan Y-trainnya 800. Jadi nanti ini akan dilakukan pemetaan, akan dilakukan training. Setiap angka yang di sini hasilnya akan disimpan di sini ya, di Y-train sebagai target. Nah, inilah proses pembelajaran machine learning terjadinya di sini. Ketika kita melakukan perintah KNN fit ya. Disinilah proses proses training terjadi di sini ya. Gitu. Ya. Ya, terjadinya di sini proses training ya. Oke, kalau sudah kita enter saja, shift enter ya. Sudah dilakukan training, sekarang kita akan, setelah itu apa? Setelah dilakukan training kita mau tahu gitu ya. Apakah dari ke-800 data tadi ya, apakah terdapat error? Kalau memang terdapat error, berapa sih errornya gitu ya? Kita bisa cek di sini, cek apa namanya, skor error gitu ya, misalkan kalau kesalahan dari 800 data itu dia berapa kali sih dia melakukan kesalahan gitu ya, kesalahan atau error gitu ya. Kita melakukan prediksi klasifikasi dengan KNN ya. Kita akan mengecek ya skornya berapa. Untuk itu kita bikin sebuah variabel ya, kita sebut saja error. Errornya banyak banget sih error ya. Errornya berapa, sudah disediakan. Biasanya kalau error itu kan dalam percentage gitu ya, dalam format percentage. Jadi kita bikin saja KNN, kita panggil fungsinya yaitu score, enggak score, oke, ada score, enter ya. Kita lihat, kita akan tes ya. Kita ambil data dari tes dan Y tes gitu ya. Sebenarnya ini adalah proses testing dan pengukuran error ya. Ya. Karena di sini kita tadi melakukan proses training ya dengan data X-train dan Y-train ya kan, training. Di sini kita lakukan proses
pengetesan apakah mesin learning kita, computer vision kita bisa mengenali data yang ada di dalam dataset Express, gitu ya. Tentunya beda data yang ada di Xtrain dan Express ini datanya berbeda. Xtrain tadi ada 800, YTest ada 200, gitu ya. Maka kita lakukan perbandingan. Lalu berapa kali proses testingnya ini terjadi kesalahan, gitu ya. Kita lakukan testing di sini. Lalu kita bisa cek nanti ini dulu kita jalankan, ya. Oke, tidak ada masalah. Sekarang kita lihat ada berapa. Kita tampilkan saja errornya berapa. Kita print. Kalau kesalahan ketika memprediksinya itu ada berapa kali dia. Ya, kita panggil saja error. Ya. Oke, terjadi error. Nah, ini kita format aja ya biar enak. Kita format pakai karena ini bilangan pecahan gitu ya. Kita format saja pakai percentage error gitu ya. Oke gitu, lebih enak ya. Jadi terjadi errornya sampai 0,11. Ini masih cukup tinggi, gitu ya. Gimana supaya bisa lebih rendah lagi, gitu ya. Kita bisa bermain tadi di sini, kita bisa rubah ini, ya. Kita jalankan kembali. Apakah errornya berubah? Coba kita cek, kita lihat. Ini, ya, kita ulang lagi, kita jalankan proses training, lalu kita lakukan testing. Sekarang kita cek testingnya sudah. Sekarang errornya berapa? Lebih kecil kan? Teman-teman bisa lihat kan? Errornya lebih kecil. Tadi 0,11, sekarang 0,08. Gitu ya. Artinya kalau dalam percentage hanya 8%, gitu ya. Kecil sekali errornya. Kemudian bisa berubah, coba aja lagi di sini misalkan kalau saya bikin ini 895, kemudian supaya lebih banyak saya bisa tambahkan size-nya biar lebih bagus. Misalkan ini kan ada 7.000 ya, kan saya bikin 5.000, ambil 5.000 deh biar agak lebih banyak gitu ya. Kita rubah, kita jalankan ulang ya. Kita jalankan, kita punya 5.000 sekarang. Ini saya jadiin 95, maka ini juga jadi 4.750 tesnya, trainingnya. Kita lakukan training lagi, kita lakukan testing. Sekarang kita cek error, lebih kecil ternyata, ya. Jadi makin banyak ternyata kita mengambil sampel data dan makin banyak kita melakukan dataset training yang lebih banyak, errornya dia lebih kecil. Dari sini kita bisa dapat pelajaran dari sini, ya. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu ini kan kita baru membuat mesin learning bekerja di belakang gitu ya. Itu tadi kita mau tahu berapa kesalahan yang dilakukan gitu ya. Untuk itu kita bisa sekarang saya ingin cari tahu gitu ya, klasifier terbaiknya yang dimana sih ketika melakukan klasifikasi gitu ya. Kita bisa mencari klasifikasi yang disebut dengan classifier yang terbaik itu yang seperti apa sih gitu ya. Dari KNN yang kita punya ya, variabel KNN di atas nih yang kita punya di sini ya. Kan tadi kita baru pakai neighbors-nya 3 gitu ya. Kita bisa cari tahu nanti mana yang terbaik gitu ya. Kita bisa pakai neighbors ya. Kemudian neighbor classifier
kita cek, kita mau cari tahu dari skala 0 sampai 10 itu manakah yang terbaik gitu ya. Karena kalau tadi kita coba pakai 3, sekarang kita tes aja ya, kita coba pakai neighbors-nya 5 gitu ya. Lalu kita running lagi, apakah terjadi perubahan pada sisi errornya lebih baik atau lebih buruk. Nah, ternyata errornya lebih tinggi, tadi 52 ya. Kalau misalnya saya bikin 1 ya, kita coba aja 1, apakah errornya lebih baik atau lebih kecil gitu ya. Ya, atau kalau saya bikin 10 0,6 ya. Teman-teman bisa, jadi kita bisa cari tahu ya dengan menggunakan function dari neighbor classifier ini ya, mana yang lebih baik. Lalu kita lakukan kembali training ya, kita lakukan fitting kembali ya, proses testing di sini dengan menggunakan data yang sama, train. Oke, ada. Oke. Nah, invalid syntax apa nih? Oke, di sini sama dengan ya. Oke, lalu kita bisa cek, lakukan hal yang sama. Dari sini kita bisa lihat untuk mendapatkan apa namanya, hasil yang mana yang baik gitu ya. Kita bisa cek kembali, kita bisa jalankan, kita bisa copy paste ini. Ini kita bisa copy paste. Dan kita bisa juga cek ini, kita bisa jalankan lagi di sini, kita copy saja, lalu kita paste di bawahnya. Ya, ternyata dengan 10 hasilnya 0,6 gitu ya. Kita coba pakai 2. Gitu ya. Silakan nanti teman-teman boleh bermain dengan angka-angka itu ya. Itu nanti yang kita sebut dengan hypertune parameters gitu ya. Kita tuning parameter angka-angka ini, kita bisa tuning ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita mau lihat hasil prediksinya ya. Kan tadi kita sudah lakukan training, kita sudah lakukan testing, sekarang kita lakukan prediksi ya. Step berikutnya adalah melakukan prediksi. Prediksi artinya apa? Dengan model yang sudah kita bangun dengan menggunakan KNN, model kita sudah bisa melakukan prediksi ya, karena sudah dilakukan training dan testing ya. Untuk melakukan prediksi sederhana saja, kita tinggal bikin sebuah variabel, misalnya kita sebut saja prediksi gitu ya. Kita panggil model kita namanya KNN ya, kita lakukan predict. Nah, predict gitu ya. Kita panggil data kita yang belum pernah dilihat oleh model kita, yaitu X-test ya. Karena di atas tadi kita di sini kita melakukan splitting dengan X-train, X-test, Y-train, Y-test, ya kan? X-test ini belum pernah dilihat oleh model karena model dilakukan trainingnya menggunakan X-train ya, dan dilakukan testingnya dengan X-test gitu ya. Jadi model belum pernah melihat X-test. Jadi model hanya melihat data yang sudah dia lakukan training pada X-train. Sekarang kita coba prediksi pada data X-test ya. Kita lakukan prediksi, kita enter saja. Dia sudah melakukan prediksi sebanyak berapa tadi? Sisanya nih X-test. Ya, ini 250 gambar. Dia sudah lakukan prediksi ya.
Lalu dari prediksi ini kita bisa apa ya? Karena kan banyak ya 250, kita bisa kecilkan lagi dulu karena terlalu besar, nanti untuk ditampilkan di layar sini 250 gambar gitu ya. Kita nanti ambil saja beberapa sampel yang akan kita tampilkan gitu ya. Untuk itu kita akan karena gambarnya besar, kita reshape dulu ya, kita kecilkan dulu. Kita perlu melakukan dimension atau redimensi gambar ya. Dimensi gambar ini kita lakukan untuk dia fit di layar screen kita gitu ya. Dan kita sebut aja gambar, kita punya gambar tulisan tangan. Sudah kita gambar aja deh, biar nggak terlalu panjang gitu ya. Gambar kita ambil dari XTest datasetnya, kita reshape ya. Kita reshape, ada reshape, reshape ya. Di sini kita ambil indeksnya minus 1 dengan 28 pixel kali 28 pixel ya. Disesuaikan dengan formatnya. Oke. Setelah itu kita perlu melakukan kita coba ambil berapa? Misalkan ambil aja 10 dulu ya, 10 gambar. Kita ambil 10 gambar, kita coba pilih gambar. Gitu ya. Kita pakai NumPy untuk mengcopy semua datanya ke dalam library NumPy ya. Kita ambil 10 secara acak ya. Jadi nggak perlu saya pilih dari indeks ke 1 sampai 10, nggak perlu, kita ambil aja acak biar terlihat gambarnya gitu ya. Kita ambil shape-nya yaitu dari indeks ke 0 ya. Dengan ukuran size-nya saya mau ambil 10 aja dulu ya. Kita ambil 10 gambar. Oke, kalau sudah tidak ada error, sekarang kita coba sekarang kita coba tampilkan deh, tampilkan hasil prediksi gitu ya, beserta contoh gambar ya. Nah, untuk itu, untuk gambar biasanya dalam Python kita karena kita menggunakan 10 ya, jadi nggak mungkin kita bikin perintah satu-satu gitu ya, kita pakai perintah for aja ya, kita pakai looping gitu ya, pakai looping. Dan kita bikin for i gitu ya, value in, kita pakai apa, pakai enumerate aja ya, enumerate. Oke, lalu kita ambil select, bukan select, kita tadi punya pilih gambar gitu ya. Enter, kita plot dengan menggunakan plt subplot ya. Misalkan kita pakai indeksnya 3,4 saja biar terlihat enak di layar kita. I plus 1 kita tambah, kemudian kita bikin aksisnya dulu ya, kita sebut saja aksisnya apa ya, nanti udah terserah ya, aksisnya terserah, teman-teman bisa bikin di sini. Ini adalah aksis ya, sumbu X gitu ya. Kemudian kita image show ya, ada
ada function namanya image show. Kita punya gambar, ya kan? Kemudian kita ambil value-nya, value, ya. Kemudian kita mapping value tersebut ke dalam plotting grayscale aja ya, kita nggak perlu warna karena memang gambar-gambarnya ini semuanya dalam format grayscale ya. Dengan interpolation-nya misalkan kita pakai iris ya, iris yang terdekat. Oke. Lalu kita bikin title biar lebih cantik. Ya, hasil prediksi ya, kita kasih tanda seperti ini, format sebagai kita punya value prediksi, ya kan? Kita tampilkan value-nya, value. Oke, sudah. Kita coba running, mudah-mudahan nggak ada error. Kalau ada error, errornya di mana ini? Name PLT is not defined. Kenapa PLT is not defined? Ya, kita belum import dulu ya. Sini kita perlu import dulu. Ada import PLT, import math plot as PLT. Voilà. Axis kenapa ini unrecognized existence? Try on. Oh, oke. Off aja deh. Axisnya kita off kan dulu. Nggak boleh sini. Off aja. Oke. Bahwa inilah hasilnya ya. Jadi ada tulisan tangan angka 6, dia prediksinya 2. Ini tumpang tindih ini tulisannya, kita rubah subplotnya coba. Kita bikin 4 biar lebih agak jaraknya. Atau ini prediksinya nggak usah. Nah, oke, jadi gini lebih enak kan ya. Jadi dia ada tulisan tangan seperti ini, dia mengenalnya sebagai angka 2. Ini 8 betul, ini betul, tapi ini 6 dia prediksinya 1, ini salah, gitu ya. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Nah, ini contoh, ya. Gitu. Kita ngambil contoh dari data-data yang kita punya di atas ya, dari gambar, pilih gambar, gitu ya. Kalau misalnya saya mau ngambil gambarnya lebih dari 10, dan dari sini 20, ya, biar lebih banyak. Coba cek lagi. Kenapa nih? Which is within not 17. Oke. Di sini salah. Coba. Must be integer within one number row column. Kita punya ini hanya subplot doang, sebenarnya sih nggak masalah. 1, 2, 3, 4, 3 ya. Ya sorry, karena kita punya plotnya hanya 3 kali 4, sedangkan kita maunya ada 20. Berarti kalau mau 20 di sini kita butuh berapa? Di sini kita butuh 5 kali 4 gitu ya, supaya bisa muat 20 gambar gitu. Oke. Ya, ini ada 20 gambar, 5 kali 4 ya, 4 kali 5. Ya, ada yang salah di sini, ini benar, ini benar, ini salah ya.
Ini benar ya, 8, 5. Ini yang di atas nih hasil prediksinya, ini tulisan tangannya, image-nya. Ini benar, itu semuanya benar. Oke, itu tadi yang benar. Sekarang coba kalau saya mau tahu, data prediksi yang salah. Ya, saya mau tahu apakah ada nggak itu. Prediksi yang salah, ya. Kita bikin dulu variabel salah prediksi, ya, salah pred misalkan. Kita bikin aja nama variabel. Kita ambil dari hasilnya, yaitu y-test dari target yang tidak sesuai dengan prediksi. Oke, kita punya variabel prediksi. Lalu kita salah prediksi ini kita ambil gambarnya, kita mau punya gambar, kita ambil dari gambar, kita value-nya adalah apa di sini? Salah prediksi, ada salah prediksi. Oke. Ya, salah prediksi saya ambil indeksnya semua aja ya. Sudah. Kemudian salah prediksi tadi salah prediksi kelas gambar klasifikasi ya, kita sebut aja seperti ini ya, prediksi. Oke, ada prediksi, kita ambil dari salah pred. Ada salah pred. Oke, ada. Oke. Jadi kita punya variabel yang kita sebut dengan salah prediksi, kita ambil dari data pengujian, ya kita simpan di sini, lalu datanya kita ambil gambarnya, ya gambarnya kita simpan di sini, lalu hasil prediksinya, pengklasifikasiannya kita simpan di sini. Ya sekarang kita mau tampilkan dulu ya hasilnya yang salah prediksi seperti apa. Kita ambil sampelnya dulu, kita pilih sampel gambar yang salah prediksi ya. Kita ambil, pilih apa ya, ganti nama variabelnya apa ya, misalkan gambar salah pred, biar nggak beda ya, ini salah pred gambar, ini gambar salah pred. Hanya nama saja, nggak masalah. Ya, kita simpan ke dalam NumPy, kita perlu variabel NumPy, kita simpan, kita ambil randomnya, random, ada random, oke. Kemudian randomnya random integer, kita panggil dari data yang kita punya, yaitu salah pred gambar ya. Shape-nya kita ambil saja indeksnya dari indeks ke 0 sampai size-nya saya mau berapa, misalkan 10 aja dulu seperti yang tadi ya. Kita running, sekarang kita show, tampilkan ya. Tampilkan boleh pakai file yang di atas ini, kita tinggal copy ini saja, nanti kita modifikasi sesuai kebutuhan, copy ya. Kita paste di sini ya. Sini enumerate-nya kita ganti dengan, di sini adalah apa namanya, gambar salah pred. Ada gambar salah pred, ada. Oke, ini benar, ini sama, kita bisa pakai. Ini ganti, bukan gambar tapi adalah salah
gambar, ada slide gambar. Oke, value, kita ambil value-nya sama, ini sama. Oke, predicted value, ambil prediksi, kita ganti di sini jadi salah tab, gitu ya. Oke, kita tampilkan coba. Nah, ini ada kesalahan ya, jadi 9 false prediksinya, false-nya false. Gitu. Kok harusnya false, kenapa dia tampilnya false ya? Yang salah kah? Oke, kenapa false? Harusnya di sini bukan, kita punya kelas ya, klasifikasi di sini. Oke, coba hasilnya harusnya, ini lebih enak. Jadi angka 9 dia prediksi angka 7, angka 7 dia prediksi 1. Ya. Kita ambil klasifikasinya. Oke. Jadi ada yang salah. Jadi tetap ada kesalahan ya. Jadi memang namanya machine learning ataupun deep learning apapun itu memang tidak sempurna. Nggak mungkin machine learning bisa memprediksi 100%. Termasuk prediksi cuaca, prediksi harga saham. Semua prediksi nggak bisa benar 100%. Tetap saja ada kesalahan ya. Nggak bisa sempurna ya. Tapi at least dari sini teman-teman bisa belajar tentang computer vision, teman-teman bisa belajar machine learning sederhana menggunakan computer vision dan menggunakan metode KNN ya untuk klasifikasi gambar. Jadi kita punya gambar dan dia mengklasifikasikannya sesuai angka 0 dan sampai 9. Gitu. Oke. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Saya kasih waktu teman-teman untuk bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa nih? Silakan Faris. Mau nanya Pak, Ya. berarti kalau misalnya untuk pada sampel data yang kayak nilai 7.000 itu diganti nilai lain, prediksi juga berubah Pak? Iya. Setiap perubahan parameter, setiap perubahan angka akan terjadi perubahan pada hasil prediksi. Misalkan teman-teman, misalkan Faris merubah jumlah data train, ya, X train, Y train dengan 0,8, 0,7, itu saja juga akan mempengaruhi hasil prediksinya. Ya, errornya juga akan berubah. Gitu. Jadi setiap perubahan angka yang kita gunakan di dalam, kan kita banyak kali pakai angka-angka konstanta ya, kayak seperti paling awal misalkan ini ya trend size, gitu ya. Ini saja juga sudah bisa mempengaruhi tingkat error, ya tingkat error sudah bisa pengaruhi. Kemudian angka yang lain yang bisa mempengaruhi yaitu ini neighbor classifier, ya seberapa besar ya neighbornya, ini juga bisa mempengaruhi ke performance dari machine learning, gitu ya, performance dari proses pengklasifikasian, gitu ya. Kemudian kalau ini enggak terlalu, ini hanya dimensi gambar, ya. Kalau ini enggak pengaruh, ini kita hanya ngambil sampel angka, ya, terutama di proses-proses training dan testing, ya. Di sini nih, mulai dari proses training kedua. Memang yang paling krusial, yang paling esensial itu adalah di proses training. Kalau misalkan machine learning-nya atau modelnya masih belum baik, belum performance, teman-teman bisa berubah lagi di proses trainingnya. Jadi dilakukan lagi training ulang lagi. Namanya retraining fast.
Ya, jadi angka yang kita gunakan di proses training ini, ya train size ini pengaruh sekali. Gitu. Cukup jelas, Faris? Cukup, Pak. Ada lagi yang mau ditanya yang lain? Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Itu Silakan. ini Pak mau nanya, Pak. Ya, Untuk classifier itu kenapa nggak berlaku yang diprediksi salah ya, Pak? kenapa? Kan tadi kayak Bapak tadi kan ngasih ini Pak, ngasih neckbar classifier pada nilai itu kan 10 tuh Pak. Yang pertama. Ya, Itu kan untuk ini, untuk yang prediksi benar. ya. Ini yang Untuk yang mau salah, tahu errornya berapa gitu kan? ya. Terus Ah, untuk yang diprediksi salahnya nggak Bapak kasih Pak untuk itu ya Pak, classifiernya. Itu kenapa tuh Pak? Jadi classifier itu dia berfungsi gini loh. Jadi teman-teman perlu tahu ya istilah classifier di sini ya. Classifier di sini adalah, ini kan kita menggunakan KNN ya, Neighbor Classifier. Jadi gini, kalau saya gambarkan misalkan angka 0 ya, image angka 0 ini dia sebenarnya terdiri dari value ya, terdiri dari value ya. Setiap pixel ini kan, setiap image ini ada 28 pixel ya, setiap satu image ini ya. Setiap satu image ini 28 pixel ke kanan dan 8 pixel ke atas gitu ya. Dan setiap satu image selain dia punya 28 kali 28, dia punya tadi yang disebut dengan feature, 784 feature gitu ya. Setiap image. Nah, fungsi classifier gitu ya. Fungsi classifier ketika dia melakukan prediksi ya. Ketika dia lakukan testing gitu ya. Kan classifier dilakukan di sini untuk training dan testing ya. Classifier kalau teman-teman lihat di sini nih ya. Ya, dia menggunakan classifier KNN lalu dilakukan proses training ya. Yang terjadi adalah ketika dia dilakukan training, anggap aja misalkan teman-teman nih seorang robot, teman-teman nih adalah machine learning. Ketika ditunjukin angka 0 ini gitu ya. Kalau mesin komputer dia akan melakukan scanning pixel, tiap pixel dan fiturnya. Setelah itu dia simpen dulu. Dia akan punya istilahnya yang disebut dengan weighted gitu ya. Dia akan punya value. Setiap image ini akan dia simpan sebuah value. Nanti value-nya ini akan dibandingkan dengan hasil trainingnya yang sudah dia lakukan di sini, di sini ya, dengan seberapa dekatnya dia dengan titik-titik pixelnya ini ya, gitu. Karena kan setiap tulisan angka ini, tulisan tangan ini kan, kalau teman-teman masih ingat nggak array atau larik gitu ya bahasa Indonesianya, 2 dimensi. Kita ini masih array 2 dimensi ya. Jadi kalau kita gambarkan setiap pixel ini nanti akan berada di koordinasi tertentu ya. Terdapat 28 pixel kayak 28 pixel, jadi kayak punya array 2 dimensi ya. Dia akan dicek seberapa dekat dengan neighbor-nya. Misalkan kalau ada ini, dia kan ini terputus nih. Apakah titik-titik ini berada pada neighbors-nya? Kalau misalkan yang ini 0 sempurna, ya ini 0 sempurna, dia bisa mendeteksi bahwa ini adalah 0. Tapi misalkan kalau lihat contoh di sini ada yang salah, gitu ya. Kenapa dia mendeteksi ini sebagai 7? Mungkin ketika melakukan classifier, proses klasifikasi, gitu ya, ada pixel yang dia lakukan pemetaan, mappingnya itu salah. Ya, jadi dia menganggap
pixel ini adalah angkanya tuh punya angka garis yang di atas ini, maka dia bilang ini angka 7. Atau bisa saja kan angka 7 tuh ada yang garis ke tengah sini tapi dia nggak sempurna nih, gitu ya. Bisa saja ini kesalahan dari classifier. Nah, kesalahan classifier itu bisa berpengaruh ketika kita mendefinisikan berapa classifier yang kita gunakan. Tadi saya kasih contoh di sini, kalau misalkan kita pakai mana classifier di atas ya, classifier misalkan di sini ya. Kalau misalkan kita pakai classifiernya 1 gitu ya, ini akan merubah skor errornya ya. Tentunya nanti akan berubah semua nih di bawahnya. Kalau kita jalankan ulang kembali, ini akan berubah. Ya. Ini akan berubah. Ya. Ya kan? Kan terjadi perubahan. Karena jumlah errornya saja juga di sini sudah kita lihat terjadi perubahan. Dengan kalau kita kecilkan classifiernya. Gitu. Ya, gitu. Jadi classifier itu memang berpengaruh sekali ketika dilakukan training sama testing. Ya. Kalau misalkan gini, ada kelompok lingkaran dan ada kelompok bintang dan ada kelompok segitiga, misalkan diacak gitu ya. Ini tugas klasifikasi classifier gitu. Nanti dia akan memberikan kelompok mana yang kelompok lingkaran, mana yang kelompok segitiga, ya, dan mana yang kelompok bintang. Ya. Nah, ketika ada satu objek, gitu ya, satu objek ini bentuknya tidak seperti lingkaran, tidak seperti bintang, tidak seperti segitiga. Misalnya, ternyata objek ini objek heksagonal. Nah, si classifier ini akan bingung, dia akan mengklasifikasikan objek heksagonal ini kemana. Karena dia hanya mengenal 3 classifier. Dia hanya mengenal 3 klasifikasi. Gitu, yaitu segitiga, gitu ya. Apalagi tadi lingkaran dan bintang. Gitu ya. Jadi dia belum mengenal heksagonal. Ketika dikasih objek heksagonal, dia nggak tahu, dia bingung. Nah, dia nanti akan melakukan classifier. Dia terdekatnya kemana? Oh, ternyata heksagonal ini dia lebih dekat ke bintang, maka dia akan klasifikasikan objek heksagonal ini ke kelas bintang. Begitu juga dengan contoh kasus pengenalan angka ini ya, dari 0 sampai 9. Dia hanya mengenal 9 klasifikasi, yaitu 10 ya, 0 sampai 9 ada 10 kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Jadi dia mengenal hanya 10 klasifikasi gitu ya. Ketika ada angka tadi ya, angka 7 yang tulisan tangannya tapi tidak sempurna, dia bingung apakah ini angka 9 atau angka 7. Nah, fungsi si KNN classifier ini, dia akan mendeteksi dia ini terdekatnya kemana value-nya. Kalau value-nya dekat ke klasifikasi pengelompokan angka 7, ya, maka dia akan dikelompokkan ke angka 7. Padahal itu adalah angka 9. Bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Begitu tadi. Siapa nih yang bertanya? Bagus nih pertanyaannya. Saya Pak, bukan bertanya Pak, maaf sebelumnya saya mau ada kelas lagi Pak, izin live duluan Pak. Oke, ada kelas ya? Oke, silakan. Ya, makasih Pak. Ya. Silakan yang lain ada yang mau bertanya? Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada yang lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Kalau nggak ada, saya hitung sampai 5.000. Tidak ada nih. Tidak ada yang bertanya. Sudah terjawab yang tadi Pak, yang tanya Faris. Oh, kenapa? Ini udah terjawab tadi yang tanya sama Faris, Oh. saya juga bingung.
Oke. Baik. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa untuk sesi malam hari ini kita praktek machine learning dengan computer vision pada data MNIST. Saya rasa cukup ya. Saya silakan teman-teman mencobanya sendiri. Saya sudah share link Google Colabs-nya atau Google Notepad-nya, notebook-nya gitu ya. Teman-teman bisa belajar mengutak-atik program gitu ya dengan Google Colabs. Silakan teman-teman explore, teman-teman bisa trial and error ya. Inilah saatnya teman-teman belajar untuk lebih dalam tentang computer vision ataupun machine learning gitu ya, yang dari basic yang sederhana. Oke, kalau gitu kalau memang tidak ada yang tanya, saya rasa cukup sampai di sini ya sesi untuk malam hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman atas partisipasinya, pertanyaan-pertanyaannya. Saya ucapkan kalau gitu kita ketemu lagi kapan ya? Minggu depan ya, sebelum UTS ya. Karena minggu depan Ya, kita 7, kita sebelum UTS kita ada sesi terakhir. Mungkin kita nanti akan bahas tentang kita review materi, kita bahas juga tentang kisi-kisi UTS juga mungkin ya, apa yang akan kita sampaikan di UTS. Saya harap juga teman-teman juga nanti aktif berpartisipasi di pertemuan kita sebelum UTS gitu ya. Karena ini penting buat terutama buat teman-teman ya, bukan buat saya. Saya mah nggak ada kepentingan yang urgent buat saya, tapi teman-teman lah di sini yang lebih berperan karena teman-teman sedang dalam periode pembelajaran ya, proses belajar teman-teman dalam periode menuntut ilmu ya. Teman-teman sadar dengan kewajibannya, sadar dengan profesinya sebagai student gitu ya. Gitu. Oke, gimana? Susah atau gampang belajar computer vision pakai Python menurut kalian? Paling bahasanya sih Pak. Susah-susah gampang apa gampang-gampang susah? Susah karena belum ngerti bahasanya Pak. Iya, nggak apa-apa belajar kan, gitu ya. Enaknya tuh kalau di dalam Python teman-teman tuh bisa belajar langsung dari situ ya, karena setiap kali ada error teman-teman juga bisa langsung cek kok ke internet gitu ya teman-teman bisa cari tahu. Misalkan gini, kalau saya nggak tahu perintah setelah ini apa gitu ya, teman-teman bisa kasih sama dengan tadi saya punya KNN, kasih tanda titik aja, nanti dia akan ngasih pilihan gitu ya. Tinggal cari tahu, klik di sini ini apa sih, baca aja perintahnya gitu ya. Ada dokumentasinya gitu ya. Ya. Kan ini ada penjelasan, oh ini adalah array, ini array, ini array. Nah, ini apa nih kalau fit? Kalau saya pakai fit ya, klik fit apa setelah itu. Nah, fit itu ternyata def, sebuah function gitu ya. Ya kan teman-teman bisa lihat nih, ada def fit, dia perlu input x dan y gitu ya. Ini dikasih tahu penjelasannya, jadi nggak perlu buka dokumen di website lain gitu ya. Di sini langsung dikasih hints, dikasih petunjuk setelah itu apa gitu ya. Ya memang sih perlu apa ya, sedikit menguasai bahasa Inggris ya, karena kan ya di dunia IT hari ini ya semuanya bisa dibilang ya basicnya bahasa Inggris gitu. Jadi ya jangan alergi juga dengan bahasa Inggris. Ya, kalau memang teman-teman mau maju, teman-teman mau belajar, ya perlu menguasai bahasa Inggris gitu ya. Ya dengan bahasa Inggris basic saja sih cukup kok gitu ya. Jadi jangan panik duluan ya, bahasa Inggris sudah susah Pak bahasa Inggris. Nah, kalau seperti itu sudah ngeblok duluan dirinya. Wah, bahasa Inggris susah Pak. Sama kayak misalkan, oh matematika susah Pak gitu.
wah pemrograman susah kayak gitu-gitu tuh teman-teman sudah ngeblok diri kalian duluan gitu ya. Jadi sudah pikirannya tuh sudah ngeblok seluruh sel, seluruh panca indera, kemampuan dirinya itu sudah diblok duluan ketika mengucapkan wah susah Pak gitu ya. Wah ini mah susah gitu ya. Nah itu sudah ngeblok duluan gitu ya. Jadi nggak punya semangat lagi nanti buat maju ke depannya gitu. Jadi diinstal dulu, ini gampang, ini mudah, saya bisa gitu ya. Saya dulu juga kesini bahasa Perancis saya 0 gitu ya. Tapi saya percaya semua bahasa bisa dipelajari gitu. Saya nggak takut belajar bahasa. Nyemplung aja ke pasar nanya walaupun orang yang nggak ngerti tinggal ulangi sampai dia ngerti gitu kan. Dari situ kita belajar. Oh ucapan saya salah. Oh pronunciation saya salah. Gitu. Sama seperti bikin program, sama seperti belajar apapun ya, sama. Kalian coba aja, tubruk aja gitu ya. Paling mentok program error gitu kan, tanya internet, gitu ya, tanya forum, tanya Stack Overflow gitu ya, tanya ChatGPT, tanya Google, pasti ada jawabannya gitu ya. Sama saya dulu juga nggak ngerti kok Python gitu ya, saya baru gunain Python lagi sejak tahun 2019, udah lama sekali saya nggak pakai Python. Dulu pernah, udah lama sekali, ulang lagi 2019 saya ketemu lagi Python. Saya juga belum menguasain 100% Python gitu ya. Masih belajar juga saya. Ya. Jadi tetap semangat gitu. Tidak ada yang tidak ada solusinya gitu. Di dunia ini semuanya ada solusinya. Gitu. Oke. Cukup ya sampai di sini. Silakan teman-teman berlatih kembali ya, banyak latihan, banyak exercise gitu ya. Saya sudah kasih semuanya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita tutup untuk sesi malam hari ini. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.